Saya itu bin Ahmad Syakir bin Muhammad Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim bin Mazid bin Ajrumi. Mbah Ajrumi itu punya istri Tionghoa. C-nya atau marganya Ui. O-E-Y. Ui. Berarti papahnya Ui, tapi mamahnya Tan. Muslim. Jadi saya itu ada darah Cina-nya, juga ada darah Arabnya. Karena sahabat ya selalu karena sahabat yang ulama wa asyraful mustaqimah. Al-Ahmad apa artinya? Karena kabeh iku mau iman. Pernah ada yang mempertanyakan, kenapa sih di rumah saya memakai atribut-atribut seperti kelenteng? Saya katakan itu bukan atribut kelenteng, tapi atribut Tionghoa. Di Cina sana tidak mesti kelenteng. Di Cina sana seperti itu. Nah, saya ini hidup di pecinan. Saya harus menyesuaikan diri. Pintu-pintu yang ada di rumah saya itu tulisannya bagus banget. Semoga panjang umur setinggi gunung. Semoga rezekinya luas sedalam lautan. Loh, tulisannya bagus gitu kan, tinggal amin saja kita. Doanya dia, amin kita kepada Allah saya sendiri. Saya saat ini ya sebagai pengasuh pesantren. Terhadap tetangga, posisi saya adalah tetangga mereka. Jadi saya tidak memposisikan saya sebagai tokoh masyarakat, enggak. Karena saya nggak tahu apakah saya ini tokoh apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya pengasuh pesantren, pasti itu, nggak bisa saya hindari itu. Dan mereka tahu bahwa saya itu pengasuh pesantren. Dan masyarakat santri di sini sangat interaktif dengan masyarakat sekitar. Kata Naufal bin Naukata Waraqah bin Naufal. Fa akhbarahum biha ing dalam menangi kenabianmu. Was dakwah kok tidak dimusuhi oleh orang. Mesti ono sing musuhi ono. Mesti seorang pemimpin pasti punya satu orang sing yes man. Alam bisawab bil Mustafa kalima qasidana wa firana. Islam itu sangat menghargai masyarakatnya, sangat menghargai masyarakat. Islam itu dalam dakwah, orang-orang Islam itu kondisional, situasional. Makanya ulama-ulama dulu dalam beberapa kitab menyebutkan wadarihim adum tafidarihim wa ardihim adum tafi ardihim. Ketika engkau berada di satu rumah, medayoh, bertamu ke rumah, jadilah engkau sebagai tamu yang baik, beradaptasi. Wadarihim adum tafidarihim. Selagi engkau berada di rumah orang itu, beradaptasilah dengan baik. Jangan kau kelek. Orang di sini umumnya silo, ya silo. Jangan kau terus berdiri, kan gitu. Wa ardihim madum tafi ardihim. Ketika engkau berada di satu komunitas, maka buatlah senang komunitas itu. Interaksi dengan masyarakat ya baik-baik saja. Dan alhamdulillah masyarakat Karangturi sini yang notabene mayoritas adalah masyarakat Tionghoa atau katakanlah keturunan Tionghoa yang sudah terasimilasikan dengan masyarakat Jawa asli, juga dengan orang Arab gitu, tapi mereka masih menamakan dirinya sebagai masyarakat Tionghoa. Kebanyakan masyarakat Tionghoa, mungkin 90% ya di sini itu. Bahkan kalau satu kampung itu satu RW. Satu RW saya ini yang bukan Tionghoa hanya 4, termasuk saya. Sayalah orang keempat. Tahun 2005 saya menerima murid, sampai tahun 2007 sampai tahun 2008 belum punya nama. Tahun 2008 itulah pertama kali ada nama.
Dan siapa yang memberi nama? Ya masyarakat, tidak saya. Jadi namanya kan pesantren Kauman. Karena jalan ini, jalan depan ini, jalan gang menuju Kauman. Nah mungkin warga Kauman merasa Kauman kok nggak pernah ada pesantren, maka pesantrennya dinamakan Kauman. Itu mereka sendiri, nggak saya. Saya tidak memakai konsep tertentu untuk berinteraksi dengan masyarakat Tionghoa. Karena konsep saya adalah konsep Islam. Di mana Islam itu mengajarkan pertama tentang tetangga. Bahwa tetangga itu sangat penting. Bahwa seseorang itu wajib menghormati tetangganya, nggak peduli agamanya apa. Ada tetangga yang meninggal, wajib bagi pengurus-pengurus pondok, wajib bagi anak-anak santri putra untuk takziah. Saya sendiri juga mewajibkan diri saya untuk takziah. Wong itu tetangga kok. Takziah. Loh, ada yang mencibir, loh kok takziah pada orang kafir, bukan orang Islam loh. Apa takziah itu harus pada orang Islam tok? Ya enggak dong. Sebenarnya ajaran Islam mewajibkan hubungan tetangga tadi itu tidak peduli agamanya apa. Tetap takziah. Bahwa di dalam takziah kita disuruh mendoakan, ya tetap kita doakan. Semoga yang ditinggal mati mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin itulah yang menjadikan hubungan pesantren dengan masyarakat sekitar sangat-sangat baik. Kalau ada dari suku Tionghoa meninggal, seperti Gus Jaim apa juga lelayu ke sini, sebaliknya. Kalau ada dari suku Jawa yang meninggal, cepet-cepetan Mas, karena beda. Suku Jawa itu kadang-kadang meninggal pagi, sebelum duhur udah dikebumikan. Jadi kita ini pasang telinga. Makanya orang Tionghoa kalau ada orang Jawa mati, cepet-cepetan SMS, teman-temannya di SMS. Untuk istilahnya taziah ya. Acara-acara saya di sini Isra Mi'raj, saya mengundang teman-teman Tionghoa di sini, banyak sekali yang hadir. Dan itu kan banyak itu, lebih dari 100 orang yang hadir. Dan begitu pula ketika mereka mengadakan acara perhelatan, apa pernikahan, ya, tapi tidak sakramen. Tidak sakramen di gereja, enggak, perhelatan ya, resepsi di gedung apa di apa, saya pasti datang. Saya kan sering di pintu, nak lewat tanya, "Ma kemana?" "Sini Mas," gitu. Naik sepeda ya jalan ya, liwat ya, tanya saya. Ya kalau ada pesantren ini, pesantrennya memang baik, ya ndak mengenal orang gitu. Sama orang ini mengenal, tanya, "Ma?" Ya saya gitu. Kadang-kadang kan ndak mengenal orang. Gitu. Ini mengenal. Jadi pesantren Gus Jaim ini baik, walaupun tempatnya di situ. Ternyata sudah habis. Jam Maret. Sejak berdirinya pondok pesantren Kauman istilahnya, yang dikelola atau diasuh oleh yang terhormat Gus Jaim, pengaruhnya besar, terutama keamanan. Dan Gus Jaim menerapkan sistem yang sangat ketat pada santrinya. Kalau ada
santri di Pondok Kauman yang sekiranya kurang ajar. Kita catat, walaupun kita tidak tahu kejadian itu di mana, jam berapa, anak itu pakai pakaian apa, kita laporkan sama Gus Jaim. Itu pasti di sidang. Pos Kamling dulu itu ditempati anak-anak nakal, maaf seperti peminum gitu kan. Kalau malam itu banyak banyak anak-anak muda yang minum minuman di situ. Dari keprihatinan itu akhirnya saya sepakat dengan Pak RT untuk untuk mendekati mereka. Nah, setelah mereka sudah tidak lagi di situ, tanpa kita perintahkan, tanpa saya perintah, tanpa kita cibir, tanpa apa, tapi memang benar-benar pendekatan pribadi antara kami dari pihak pesantren dengan mereka, ya cukup jagong-jagong saja, mungkin karena sungkan mereka pergi dengan sendirinya. Nah, sebuah pos kampling yang berada di tengah pecinan menurut saya sayang. Kalau pos kamplingnya jelek, dekil, padahal di tengah-tengah pecinan yang istimewa menurut saya. Maka saya minta izin ke Pak RT, ke Pak RW, bahkan ke kepala desa untuk merombak pos kamling tadi itu. Nah, saya minta ke Pak RT untuk mengkonsep bangunan yang disukai oleh masyarakat Tionghoa. Saya sampaikan kalau bisa warna dominan kuning dan merah, karena itu warna kesukaan mereka. Saya bilang seperti itu. Jadilah seperti ini. Saya hanya mendanai saja. Kemudian saya hanya titip satu agar terjadi akulturasi di situ antara Cina dengan budaya Arab yang notabene dibawa oleh Islam ke sini, maka gentengnya pakai genteng yang berwarna hijau. Jadi ada kuning, ada merah, ada hijau. Kemudian saya tulis di situ hadis tadi itu, wallahi la yu'minu itu. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, bukan bahasa Indonesia. Agar orang berbahasa Mandarin, oh ini daerah Mandarin kok, daerah Cina kok gitu. Saya kasih nama Pos Kamling Laksamana Abdurrahman Chenghu. Dari mana ini? Dari ADE. Oh, iya. ADE itu IP-ku. Apa itu ya berarti? Bawa sendiri. Papa itu? Iya. Betul. Iya. Ya. Cukup mentok. Iya. Berarti yang punya jaya utama Kami itu dengan ya? warga sekitar yang notabene adalah Tionghoa sangat interaktif. Sangat interaktif. Biasa mereka datang ke sini. Saya sendiri juga biasa datang ke tempat mereka. Bersarung, jagongan, jelegerang gitu biasalah. Nanti dibuatkan kopi, jagongan di sini. Ya ngomong ngalor ngidul seperti itulah, nggak ada sekat agama. Artinya agama tidak menjadi sekat. Agama tidak menjadi sekat, aliran tidak menjadi sekat, kemudian etnis tidak menjadi sekat bagi kita semuanya warga Lasem. Misalnya kami acara Rojabiah ya, acara Rojabiah, acara haulnya abah saya, mbah saya. Panitianya bukan hanya dari anak santri, bukan hanya dari masyarakat orang-orang yang ngaji di sini, tapi teman-teman Tionghoa, warga sekitar, Pak RT, Pak RW juga menjadi panitia, bahkan ikut masang-masang tenda gitu, berpeluh-peluh masang tenda. Ya biasa, jagongan makan di sini juga biasa. Yang beragama Islam sedang menunaikan ibadahnya 1 bulan. Rasa kepedulian kita tunjukkan bukan hanya dengan omongan saja. Kita harus juga tunjukkanlah kepedulian kami itu sampai di mana. Nah ini saya bisanya ngasih semacam kolak atau bubur kacang hijau umpamanya, atau bubur ketan hitam, ya itu sebatas itu. Saya lakukan tiap-tiap bulan puasa. Dalam hal ini juga anak-anak santri yang tinggal di situ ya juga senang. Kalau ketemu saya, Pak Gandor itu sama membungkukkan badan kepalanya. Jadi saya rasa sangat berbangga ada santri
yang kasih hormat pada kita. Itu moga-moga saya tidak bilang kalau di Lasem istimewa, tidak. Nah, moga-moga aja di seluruh kota di Indonesia Lasem bisa buat contohnya. Ya hubungannya baik saja, supaya baik. Jangan ada yang cekcok tukaran apa gitu, jangan. Manusia itu jangan ada yang bermusuhan, semuanya baik. Memang ini ajaran Islam. Ajaran Islam yang santun, yang rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Apalagi bagi saya rahmatan lin nahdiyin, bukan. Saya kan nahdiyin ya. Bukan hanya lin nahdiyin, tapi lil muslimin, bahkan lil alamin. Alamin itu kalau di dalam kitab-kitab klasik disebut sebagai man yaqilu, manusia, jin dan malaikat. Alhamdulillah selama ini sudah 20 orang yang masuk Islam. Dengan pola-pola yang saya lakukan seperti sekarang ini, dengan konsep-konsep yang saya jalankan seperti sekarang ini, sudah 20 orang. Itu semuanya ketika mereka mulai tertarik dan mulai bertanya, maka saya akan memberikan jawaban. Sejatinya ya seperti ini, inklusif, toleran, fleksibel, sebuah dakwah yang inkulturatif, tidak mendobrak pada budaya, itu bukan, tapi budaya yang bisa diambil, kearifan lokal yang bisa diambil, disatukan dengan ajaran Islam. Dakwah itulah yang terbukti sampai sekarang ini sukses. Nah, sebaliknya dakwah secara kekerasan mungkin di satu daerah itu mungkin berhasil. Tetapi di daerah yang lain kebanyakan masyarakat Indonesia tidak menyukai itu. فَضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا يحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا